Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kembali kita panjatkan puja dan beri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Faslun wa 'alal murid ayyajtahida fi hifdzi qalbihi minal wasawisi wal afat wal khawatirir radiyah wal yuqim 'ala babi qalbihi hadiban minal muraqabah yamna'uha minal dukhuli ilaihi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa yahsuru ba'da dhalik ikhrajuha minhu. Dan atas orang yang hendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas orang yang mengingini ma'rifat, mengingini mesra dengan Allah, mengingini menjadi kekasih Allah, bahwa hendaklah ia bersungguh-sungguh pada memelihara hatinya dari bisikan-bisikan dan daripada penyakit-penyakit hati dan geritik-geritik hati yang jahat. Dan atas seorang yang hendak menuju Allah, hendaklah dia memelihara hati minal wasawisi, daripada was-was, diganggu oleh syaitan, dan memelihara hati dari penyakit-penyakit hati dan geritik-geritik hati yang jahat. Jadi para ulama mencontohkan was-was di sini, misal dalam urusan rezeki. Hendaklah orang yang ingin ma'rifah kepada Allah memelihara hatinya dari was-was. Contohnya dalam urusan rezeki. Jadi kita harus yakin rezeki itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menentukan siapa yang menerimanya, dan Allah yang menyampaikan kepada si penerimanya. Diceritakan di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, disebutkan di situ ada seorang aulia Allah Qutbul Ahwal, Syekh Abu Yazid Al-Bustami.
Ada seseorang datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami hendak bertaubat kepada Allah di hadapan beliau. Jadi ada seorang laki-laki hendak bertaubat di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali kutub. Nah, sesudah itu ditanya oleh Abu Yazid Al-Bustami, ujar beliau, wahai laki-laki, apa dosa engkau yang engkau hendak bertobat daripadanya? Laki-laki itu bercerita, aku wahai Syekh dahulu adalah seorang pencuri kain kafan. Jadi orang-orang dahulu itu kain kafan itu dicuri karena sulit mencari kain. Jadi apabila ada orang meninggal kemudian ditinggalkan orang, maka digalinya kuburan tersebut dan diambilnya kain kafan orang yang meninggal itu. Laki-laki itu berkata, ujarnya, aku sangat takut wahai Syekh, dari sekitar 100 orang yang dikuburkan, yang aku curi kain kafannya hanya ada 2 orang yang wajahnya itu tetap mengarah ke arah kiblat. Jadi dalam 100 orang kuburan yang pernah aku bongkar, kuburan orang muslimin, cuma 2 orang yang wajahnya masih mengarah ke arah kiblat. Sisanya itu dibalik daripada arah kiblat. Ujar pencuri itu, wahai Syekh Abu Yazid, apakah kira-kira penyebab daripada mereka itu? Asalnya dikuburkan mengarah ke arah kiblat. Ketika dia bongkar, dia curi kain kafan, dia lihat ternyata wajahnya ini sudah berbalik dari arah kiblat. Syekh Abu Yazid Al-Bustami Qutbul Ahwal, beliau menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang ragu-ragu terhadap rezeki yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki, Dia yang menciptakan rezeki, Dia yang menentukan kepada siapa memberi rezeki, dan Dia yang menyampaikan itu rezeki. Jadi bila ragu-ragu, misal aku ini apakah ada rezeki itu kalau aku tidak bekerja? Kalau aku tidak bekerja, apakah aku ini diberi Tuhan rezeki? Nah, kalau demikian, maka orang ini ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bekerja, silahkan bekerja. Tetapi ingat, bekerja ini adalah sabab, ikhtiar. Yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjanji memberi rezeki kepada orang-orang yang mereka itu belum sampai ajalnya. Jadi selama ajal kita itu belum habis, maka rezeki kita pun belum habis. Nah, masalah caranya, ada yang Allah datangkan dengan usaha, ada yang Allah datangkan dengan tanpa usaha. Walhasil rezeki itu yang dijadikan Allah pasti sampai kepada kita, dan rezeki kita tidak akan habis selama umur kita masih ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata di muka bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Allah menanggung rezeki madmun, Allah memberi
memberikan rezeki maksud, Allah memberikan rezeki makhluk, Allah memberikan rezeki makhluk. Jadi Imam Ghazali menjelaskan rezeki itu terbagi 4. Ada rezeki majmun, ada rezeki maksud, ada rezeki makhluk, ada rezeki makhluk. Nah, misal Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagikan kepada mereka penghidupan mereka di dalam dunia. Nah, ini contoh rezeki maksud. Jadi kita harus yakin di dalam hati, jangan ada keraguan-raguan bahwa ketika Allah menciptakan makhluk, Allah sendiri yang menjamin rezeki itu makhluk. Di dalam Al-Quran di surah Taha misalnya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkanlah anak kalian dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar atas itu sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada engkau pemberian. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi kalian rezeki. Ada di ayat lain lagi, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah yang maha memberi rezeki. Adapun usaha, ikhtiar itu hanya sebab ada memberi bekas. Sebab lain asir, sebab ada memberi bekas. Seandainya sebab itu tidak ada, Allah mampu menyampaikan rezeki tanpa sebab. Namun sebab ini di dalam kitab Hikam disebutkan sebab itu hadamul aqdar, sebab itu pembantu takdir. Sebab ini hendak A, hendak B, ini ada bisa. Kenapa dia pembantu? Tetap keputusan ada majikannya, yaitu takdir tadi. Bila takdirnya A, sebab ini hendak B, hendak C lawan. Karena sebab cuma pembantu itu takdir. Tetapi pembantu itu diupah, pembantu itu digaji. Nah, jadi misal kita berusaha mencari rezeki, lalu kita tanamkan niat untuk menafkahi anak ini, untuk apabila nanti memiliki kelebihan menabung untuk berangkat haji, atau untuk membantu perjuangan agama, atau nanti untuk menguatkan ibadah. Maka ketika berusaha berikhtiar, dapat tidak dapat itu rezeki, kita sudah mendapat pahala. Masalah dapat tidaknya ini takdir. Makanya sabab tadi hadamul aqdar, sabab itu pembantu takdir. Bila ada sesuai dengan kehendak takdir, sabab ini kan bermanfaat. Jadi sabab kan memberi bekas, dan sabab ada tahu mempengaruhi takdir ke dalam. Nah, tetapi tadi itu akan membuat kita mendapat ganjaran. Menjadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan itu rezeki, Dia yang menentukan kepada siapa Dia memberi, dan Dia yang menyampaikan dengan cara yang Dia kehendaki. Ada yang dengan berusaha, ada yang dengan kerja, ada dengan berdagang, ada dengan bertani, ada dengan berzikir di rumah, macam-macam. Walhasil di hati jangan sampai ada was-was keraguan bahwa Allah akan memberi seseorang rezeki selama dirinya masih memiliki umur. Jangan ada keraguan itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbis samai wal ardh innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun." Ini ayat yang membuat malaikat bergetar. Dan malaikat mengatakan sangat kasihan orang yang menyebabkan Allah bersumpah di dalam firman-Nya. Jadi zaman dahulu itu ada orang berbicara, kalau aku ini kata pegawai, kalau aku ini kata berusaha, apakah aku ini diberi Tuhan rezeki? Apakah rezekiku ini ada? Lalu Allah berfirman, Allah bersumpah bahwa Rabbis samai wal ardh, demi Tuhan langit dan bumi dia sendiri. Kalau sempat Allah bersumpah berarti Allah marah. Bahwa Rabbis samai wal ardh, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun, bahwasanya rezeki kamu itu benar-benar ada seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi orang yang hendak makrifah kepada Allah, pertama jangan ada was-was keraguan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ragu-ragu Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan, ragu-ragu ada akan makrifah kepada Allah. Coba kita lihat seorang perempuan itu ketika dia mengandung sudah 4-5 bulan, itu perubahan pada badannya itu ada, payudara yang sudah membesar. Untuk siapa itu? Untuk gaji nanda luar nanti, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membahas masalah rezeki itu panjang lebar, ada nanti rezeki majmur, rezeki mamluk, rezeki maupun rezeki maksud. Di sini kita akan membahas masalah itu. Yang pertama, hendaklah dia bersungguh-sungguh memelihara hati dari was-was keraguan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal afati wal khawatir radiyah, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh pada memelihara hati daripada penyakit-penyakit hati dan geritik-geritik hati yang jahat. Orang hendak ma'rifah itu tergantung hati. Wal yuqim ala babi qalbihi, dan hendaklah dia mendirikan di hadapan pintu hatinya hajiban pendidik minal muraqabah, daripada muraqabah. Muraqabah ini merasa diintai, diperhatikan oleh Allah. Hendaklah muraqabah ini dijadikan dinding di hadapan hati kita, yang na'uha minaduhul ilaihi, yang menegah atau menghalangi masuknya geritik-geritik hati yang jahat ke dalam hati. Penyakit-penyakit hati, geritik-geritik hati, was-was terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di hati kita ini letakkan di situ dinding. Dindingnya berupa muraqabah, rasa diintai. Jadi bila ada hati geritik hati yang jahat, ingat bahwa Allah memperhatikan hati kita. Wa innaha in dakhalat afsadathu, karena bahwasanya penyakit hati tadi, geritik-geritik hati yang jahat, apabila sudah masuk ke dalam hati, afsadathu, dia akan
wa ya'suru ba'da dzalik ikhrajuha minhu, dan sulit sesudah itu mengeluarkannya daripada hati. Jadi sebelum masuk penyakit-penyakit hati, geritik-geritik hati yang jahat, dinding pada dulu dengan merasa selalu diperhatikan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian, badan kalian, tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Maka supaya kita jangan malu dengan Allah, jangan ada di hati ini masuk penyakit-penyakit hati dan geritik-geritik hati yang jahat. Geritik hati yang jahat itu banyak, mencita-cita maksiat, kemudian ada hikdul, ada dendam kepada kaum muslimin, ada iri dengki, ada takabur, ada ta'amah, ada ubudiyah, ada merasa aman, macam-macam geritik hati jahat. Ini jangan sampai ada. Orang yang hendak makrifah kepada Allah, hati harus bersih dulu. Karena apabila mereka itu masuk ke dalam hati, afsadathu, dia akan merusak hati, wa ya'suru ba'da dzalik ikhrajuha, dan sulit sesudah yang demikian itu mengeluarkannya. Ada dendam kepada kaum muslimin masuk sudah ke hati, maka sulit mengeluarkannya. Ada iri, dengki, sulit mengeluarkannya. Wal yubalik fi taqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'un nazari rabbih, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh, hendaklah dia berhimmat fi taqiyati qalbihi, pada membersihkan hatinya, alladzi huwa mawdi'un nazari rabbih, yang mana hati itu adalah tempat memandang Tuhannya. Penting pada hati. Seseorang akan diangkat Allah menjadi kekasihnya selama di hatinya itu masih kotor. Wal yuballigh fi taqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'un nazari rabbih minal maili ila syahwati dunya, hendaklah dia memelihara hatinya itu daripada condong kepada syahwat keinginan dunia. Karena di hati ini ada letaknya cinta, cinta itu di hati. Maka hati tidak akan bisa mencintai dua sekaligus. Bila ia mencintai dunia, maka Allah keluar dari hatinya. Tapi bila ia mencintai Allah, maka dunia itu ada lagi dalam hatinya. Yang pertama, hendaklah dia bersihkan hati daripada condong kepada syahwat dunia. Paham aja bro, syahwat dunia. Syahwat dunia itu apapun yang hubungannya untuk berlezat-lezat kepada dunia dan lalai dengan akhirat. Mengumpul harta, syahwat dunia. Misalnya kita banyak berisi usaha, ada 10 usahanya 10, berisi sarang burung misal 10,
10 ini mengganggu kita, maka ini dunia dan mengulah kita lalai. Ini sahabat dunia. Tapi misal 10 ini kadang mengganggu kita, ada masalah. Bensi 10 buah toko. Toko nak ini kadang mengganggu kita dari beribadah. Bahkan ini membantu kita dalam dakwah. Toko nak ini kadang mengganggu, toko nak ini kadang mengganggu, 7 kadang mengganggu. 3 ini bila nak 3 ini bila mau urus ini biasa tertinggal pengajian. Bila mau urus nang ini ada kau berjamaah biasa. Bila mau urus nang ini kalapahan ada kau lagi sembahyang malam. Nang 3 ini yang dibuat, nang 7 ini ada mengapa? Berarti nang 3 ini nang melalaikan kita. Nah ini syahwat dunia. Kenapa? Mengalahkan Allah Ta'ala. Nang 7 ini sebagian berjamaah awal dia masih mengurus ini. Nang ini menuntut ilmu awal dia masih ada terganggu. Nang ini mengaji Quran awal aja ada terganggu. 10 berisi, 7 ada mengganggu, 3 dibuang. Apalagi berisi 2 aja. Apalagi 10 pulang mengganggu 2. Artinya bila terganggu berarti di hati kita itu cinta kepada dunia mengalahkan cinta kepada Allah. Jadi itu hati dibersihkan daripada condong kepada syahwat dunia. Hendak dihormati orang dunia, hendak memiliki kedudukan di sisi manusia dunia. Wa minal hiddi, dan pelihara hati daripada dendam. Wal ghilli, hendaklah memelihara hati daripada dendam. Di dalam hadis Nabi, ujar Nabi, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak ada di hatinya itu dendam. Artinya apa? Hendak mengetahui kita ini beriman atau tidak, kuat atau tidak iman kita, lihat di hati. Kalau ada dendam terhadap orang muslim, berarti iman kita lemah. Dendam itu perasaan marah yang tersimpan di dalam hati, yang suatu saat ingin dilampiaskan, itu dendam orangnya. Bila ada, maka iman kita lemah. Karena ujar Nabi, al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu tidak ada dendam di dalam hati. Dan orang beriman itu sesama orang yang beriman pasti jinak hatinya, pasti mesra. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menciptakan malaikat itu separuh badannya terbuat dari api, separuhnya lagi terbuat dari salju. Api tidak membuat salju ini meleleh, sedangkan salju tidak membuat api padam. Jadi malaikat itu sebelah salju, sebelah api. Dan malaikat ini berdoa kepada Allah sampai hari kiamat, Allahumma kama allafta baina salji wan nar fa'anlif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, sebagaimana Engkau jinakkan antara api dengan salju, api tidak melelehkan salju, salju tidak memadamkan api. Fa'alif baina qulubil mu'minin, maka mesrakan di antara orang-orang beriman. Malaikat ini berdoa terus sampai hari kiamat dan dikabul oleh Allah. Artinya selama orang itu beriman, pasti dengan kaum muslimin itu hatinya mesra.
hatinya gini. Nah, jadi hendaklah orang yang ingin makrifat, ingin sampai menuju Allah, hati dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, misalnya dendam, menipu orang muslim, khianat kepada orang muslim, walgis, menipu orang muslim, wa minadhanni bi ahadin minhu, dan hendaklah dia memelihara hati min nazanni daripada buruk sangka terhadap salah seorang daripada mereka. Jadi kalau orang hatinya ada buruk sangka, ada dendam, orang itu mengaku dekat dengan Allah, ada. Apalagi mengaku makrifat, ada. Jadi hendaklah membersihkan hati dari buruk sangka. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ujar beliau, man ahabba ayyuhtama bil husna falyuhsin bin nasi zanna. Barang siapa senang bahwa dia dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, falyuhsin bin nasi zanna, maka hendaklah dia memperbaiki sangka dengan manusia. Jadi amalan mati husnul khatimah itu paling mudah berbaik sangka dengan kaum muslimin. Kalau yusin bin nasi zanna, maka hendaklah dia memperbaiki dengan manusia itu sangka-sangkanya. Kan sangka baik itu ada sulit dan ada rugi. Kalaunya benar, alhamdulillah. Kalaunya sangka kita salah, ada berdosa kita. Tapi kalau sangka kita sangka buruk, berarti kita menyimpan ada keburukan di dalam hati, sehingga ketika Allah memandang hati kita masih ada titik noda di hati kita, maka Allah akan memandang dengan pandangan rahmat. Ini akan menjadi wali itu mudah ada di lisan, ada makrifah itu ada dua, ada makrifah lisani, ada makrifah zauqi. Ada makrifah di lisan dan ada makrifah pada rasa. Kalau makrifah di lisan ini bisa berkisah, misalkan Allah Ta'ala harap di warung bagi Allah Ta'ala, di mana duduk bagi Allah Ta'ala. Dan kalau dikaji ilmunya, bukunya ada, di YouTube ada, di Google ada, itu makrifah lisan, mengisahkan Allah Ta'ala. Ada namanya makrifah zauqi, makrifah pada rasa. Makrifah pada rasa ini ada pelajarannya, melainkan hadiah dari Allah karena Allah mencintai seorang hamba tersebut. Ini diisyaratkan oleh para ulama, inna fidunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Di dalam dunia ada surga, barang siapa memasukinya dia tidak kepingin dengan surga yang di akhirat. Ala wahiyya ma'rifatullah. Ketahuilah surga yang dimaksud itu ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang lezat, yang malam yaitu bahwa la yadri. Barang siapa tidak merasa maka tidak mengetahui. Ini hanya dapat dicapai karena kecintaan Allah kepada seorang hamba tadi. Hatinya bersih, ibadahnya ikhlas, ibadahnya banyak, hatinya kepada kaum muslimin, nusrul mukmin, menghendaki kebaikan.
terkena bala dia ridho, terkena musibah dia sabar. Ini diberi Allah ma'rifah zauqiyah nantinya. Hatinya ini sudah bersih dan Allah memandang hatinya pantas bagi ma'rifah kepada Allah. Ada ukur masih ada pantas terus. Ada dendam, ada menipu, ada khianat, ada sangka buruk. Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musfikan alaihim, dan hendaklah dia menjadi orang yang nasihan lahum, menghendaki kebaikan bagi orang muslim. Seorang kekasih Allah, dia pasti menghendaki kebaikan kepada orang muslim yang lain, sebagaimana dia menghendaki kebaikan kepada dirinya. Dia senang orang lain mendapat nikmat sebagaimana dia senang dirinya mendapat nikmat. Dan dia tidak senang orang muslim yang lain terkena musibah sebagaimana dia tidak senang dirinya kena musibah. Ini namanya nusful mu'min, selalu menghendaki kebaikan kepada kaum muslim. Nah, orang ini kada kawan dapat berubah, kada kawan jadi calik, kada kawan itu. Makanya kada calik cuma jadi wali kada. Kenapa? Karena ketika hendak jadi, dia hendak lain kalah. Sedangkan orang mukmin yang hendak menuju Allah, dia harus nasihan lil mukmin, dia harus berkehendak baik bagi kaum muslim yang lain. Yang hendak panang kira-kira mah lagi panang nang lain lah ada mungkin. Hendak jadi kepala desa, hendak jadi gubernur, hendak jadi dipikir, hendak juara dalam pertandingan, itu kada tahu mengamalkannya. Pastinya menghendaki orang lain kalah. Sedangkan orang yang ma'rifah kepada Allah di dalam hatinya ini harus menghendaki orang lain itu mendapat kesenangan, mendapat kebaikan, mendapat nikmat. Rahiman bihim, dia kasih sayang dengan mereka. Musfikan alaihim, kasih sayang atas mereka. Nah, jadi orang wali itu mulai awal sudah melatih kasih sayang dengan orang muslim. Hati ini bersih dari dendam kepada mereka, bahkan menghendaki seluruh orang muslim itu mendapat kebaikan sebagaimana dirinya senang apabila dirinya dapat kebaikan. Jadi wali kekasih Allah itu bukan hanya diri, ada mudah mengisahkan Allah Ta'ala ini, mengenal diri ini. Barang siapa mengenal diri, mengenal Tuhan, iya benar itu. Tapi ada pengamalan. Mu'taqidal khaira fihim, dan beriktikat baik kepada mereka kaum muslim. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, dia mencintai bagi mereka sesuatu yang dia cintai bagi dirinya. Minal khair, daripada kebaikan. Dia senang orang muslim dapat kebaikan sebagaimana dirinya senang kalau dia dapat kebaikan. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan dia tidak senang atas kaum muslimin apabila mereka mendapat kejahatan, mendapat kesusahan, sebagaimana dia tidak senang apabila dirinya mendapat kesusahan atau kejahatan. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dia tidak senang bagi mereka sesuatu yang dia tidak senang bagi dirinya, minasyarr, daripada kejahatan.
ada orang muslim kecelakaan, sedihnya. Kenapa? Karena dia mencintai mereka. Al-mu'min dengan mukmin yang lain kajisnil wahid, itu seperti badan yang satu. Al-mu'min akhul mu'min, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Jadi kalau ada di hati ini melihat orang lain itu senang juga, melihat orang lain sedih juga, ada sudah securit tanda-tanda orang ini dicintai oleh Allah. Sampai ya. Wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi mahasin hiya abhasu wa akbahu wa ahbasu min mahasil jawarih. Dan ketahuilah wahai orang yang hendak menuju Allah, bahwasanya bagi hati itu ada memiliki banyak maksiat, yang mana maksiat hati itu lebih jahat, lebih buruk, dan lebih jelek daripada maksiat badan. Jadi hati itu memiliki maksiat-maksiat, yang mana maksiat hati ini lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat daripada maksiat anggota badan. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Dan tidak patut hati bagi datangnya ma'rifah dan kecintaan Allah illa ba'da takhalli anha, kecuali sesudah membersihkan maksiat hati tersebut, wa takhallusi minha, dan selamat daripada maksiat hati tersebut. Jadi bagi hati ini banyak maksiat, nanti akan dibahas satu persatu. Yang mana maksiat hati ini lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat anggota badan. Yang mana hati kita itu apabila ada penyakit-penyakit tersebut, la yasluhu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi illa ba'da takhalli anha. Tidak patut bagi hati mendapatkan ma'rifah kepada Allah sebelum membersihkan daripada maksiat hati tersebut dan berlepas daripadanya. Jadi bagi seorang mukmin, hati ini adalah harta paling berharga. Hati ini modal seorang hamba ketika ia hendak menuju Allah. Jadi sebagaimana maksiat hati itu lebih jahat nilainya daripada maksiat anggota badan, sama sebaliknya amal hati itu kadang lebih afdal daripada amal anggota badan. Orang berzikir tapi di mulut hanya 1000 kali dibanding orang yang berzikir dengan mulut sekaligus dengan hati, maka 1 kali itu lebih besar nilainya daripada 1000 kali orang yang di mulut saja tapi hati dan berzikir. Jadi amal-amal hati, makanya di sini disebutkan takhalli anha,
disuruh kita berlepas daripada maksiat hati tersebut, membersihkan. Famin abhashiha al-kibru war-riya wal-hasad. Dan di antara sepaling jahat itu maksiat hati, al-kibru pertama kibir, sombong, war-riya dan riya, wal-hasad dan hasad. Pertama paling berat, paling jahat maksiat hati itu kibir. Kibir itu di dalam hati masih membanding diri dengan orang lain. Ternyata dia merasa dirinya lebih baik. Nah, ini kibir. Bila diucapkannya maka takabur, dua sudah dosanya. Ujarnya, aku kalau dibanding dengan si fulan itu lebih baik aku. Nah, ini takabur. Jadi dua sudah dosa kibir, kemudian takabur. Kibir ini disyaratkan di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kibir, meskipun hanya seberat zarah. Itu baru membanding di dalam hati masih. Kemudian lalu ada anggapan bahwa diri lebih baik, kibir. Kemudian dia ucapkan, kalau aku dibanding dengan kesimpulan itu lebih baik aku. Nah, ini takabur, kayak iblis. Apa? Wastakbar. Iblis itu enggan, ada mau sujud. Wastakbar, dan menyombongkan diri. Fakana minal kafirin, dan iblis tergolong hamba Allah yang kafir. Gara-garanya apa? Ujar iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah.